Hi everyone, welcome back to Asian Nation Channel. Hari ini aku kedatangan temen lagi. Temenku bakal share pengalaman selama kuliah di Korea. Jadi for your information, temenku ini dapat beasiswa GKS kalau sekarang namanya guys. Kalau dulu tuh KGSP. Yes, betul. Nah, temanku ini dapat beasiswa 2 kali guys, bayangin 2 kali. Sekarang lagi prepare mau pergi lagi ya, nggak tahu ya karena COVID ini. Nah itu buat extend gitu lah pokoknya. Nah sebelum kita mulai tanya-tanya temanku mungkin bisa perkenalan dulu. Annyeong. Annyeonghaseyo. Halo, aku Waratus, temennya Helmi. Yeah. Aku lulusan D3 Bahasa Korea UGM dan sekarang bukan proses sih, udah mulai kuliah ekstensi. Oh, udah mulai kuliah? Itu aja. Di Gangnam Wonju. Betul. Nama kampusnya itu Gangnam Wonju National University. Oke, congratulations. Thank you. Aku ini udah lama banget gak ketemu Maratus guys, for information, dan dia mau nih diajakin buat sharing. Karena aku akhirnya ini bikin udah YouTube. 2 tahun. Iya, udah 2 tahun kita gak ketemu. Nah, langsung aja nih aku mau nanya-nanya. Tadi kan udah share background Maratus ya. Bisa diceritain gak sih? Boleh. Gimana awalnya? Kan Maratus vokasi kan. Yang kita tahu, yang kita dengar kan rata-rata GKS atau KGSP itu kan buat S1. Nah, gimana sih awal mula ceritanya kamu betul. apply? Jadi, dulu pas exchange itu aku dapet GKS. Terus untuk yang kali ini itu kalau kan orang-orang taunya kalau GKS kan kayak buat S1 sama S2 kan. Nah, untuk ekstensi sendiri ini namanya bukan GKS, ada namanya ODA. ODA scholarship gitu. Tapi itu nggak di semua kampus ada. Dan itu dulu tuh ada di 2 kampus yang kebetulan dua-duanya kerjasama sama kampus aku. Dan sekarang cuma tinggal satu ini. Dan ini cuma ada 2 tahun sekali. Abis orang yang sebelumnya lulus, baru dia buka lagi kayak gitu. Dan benefitnya mirip-mirip sih sama GKS gitu. Oke, sebelum kita ngomongin lebih lanjut tentang ekstensi kamu sekarang, bisa nggak kamu ceritain kayak kita tarik dulu ya ke masa-masa kamu sekolah vokasi dulu. Kayak awalnya tuh gimana? Terus kenapa kamu milih vokasi UGM? Terus kayak kok bisa exchange di tengah-tengah itu dan sebagainya? Coba flashback dulu sebentar. Jadi dulu sebenarnya pas SMA itu ya, dari awal banget ini ya ceritanya. Iya. SMA itu K-popers banget, bareng Helmi, sama bikin gathering K-pop gitu. Dia suka banget. Oke. Suka banget sama Super Junior gitu kan. Terus pas SMA, kalau bisa bahasa Korea, mungkin ntar bisa nih ketemu Super Junior jadi penerjemahnya atau apa kayak gitu kan. Akhirnya ya udah aku pengen nih bahasa Korea, kan pas dulu tuh zaman 2014-an itu tuh cuman baru ada di UI sama di UGM. Kalau UI kan tinggi banget tuh, kayak bisa ya Pak. Terus akhirnya ya udahlah yang dekat aja UGM. Terus kayak banyak yang nanya kenapa nggak S1-nya gitu kan, kenapa di D3-nya. Sebenarnya itu juga aku nggak tahu, kayak dulu tuh di Instagram atau di Twitter gitu kan nemu akunnya si D3 dan dia tuh nge-share tentang exchange gitu kan. Akhirnya oh ya udah, aku kayak bener-bener ngebet banget yang di D3-nya itu. Kalau untuk sampai exchange itu pas semester 2 apa 3 gitu ada tuh bukaan. Terus pas semester 3 itu kampus aku tiap tahun itu buka pendaftaran seleksi buat exchange gitu ke Korea. Nah kebetulan tuh kampus aku punya beberapa kampus yang kerjasama gitu, jadi emang rutin tiap tahun dan itu pasti dapet GKS. Kalau di sebenarnya jurusan lain atau kampus lain juga mungkin ada, cuman nggak tentu dapat beasiswanya. Karena ini kayak udah kerjasama gitu, jadi kita selalu dapat beasiswa. Prosesnya itu kayak dari kampus itu ngasih tahu ada pembukaan exchange ke kampus ini gitu kan. Yang tertarik silahkan kirim berkas. Nah nanti dari prodi aku itu yang seleksi dokumen
Abis prodi aku yang seleksi, baru dikirim ke kampusnya. Habis itu baru kampus yang menentukan. Seleksinya itu syarat-syarat dokumennya apa aja? Ingat gak? Masih ingat gak? Kalau buat exchange itu lebih gampang sih. Dulu tuh aku cuman study plan sama, bentar ini bahasa Inggrisnya apa ya? Jagisogeso. Oh my god, di Introduction, language barrier. self-introduction. Oke, berarti nggak pakai topik ya? Pakai sih, tetap pakai. Cuman dulu, jadi biasanya kan ada yang minimal topik 3. Nah pas aku semester 3 itu, aku baru dapat topik 2. Cuman masukin aja nggak apa-apa. Kalau misalkan yang nggak punya topik, bisa pakai TOEFL atau IELTS. Benar nggak sih nyebutnya? Yes, betul. Oke. Jadi cuma 3 itu tadi ya, apa? Study plan, introduction, sama topik kalau ada, atau di replace sama tes bahasa lain gitu ya. Oke, betul. Oke. Nah, pas tahu Untuk yang nggak punya topik, itu nggak apa-apa kok sebenarnya. Nggak submit apa-apa. Nggak apa-apa, soalnya ada. Nggak Kalau submit misalkan nggak bahasa. pakai topik, at least ada TOEFL gitu. Oh iya. Dan biasanya minimal score-nya itu 550. Oh iya, oke. Nah pas kamu apply itu, kamu tuh apply beberapa uni yang kamu pilih, atau kamu ini dipilihin sama dosen, diplotting sama dosen waktu milih universitas? Waktu milih kebetulan, jadi ada 2 kampus yang buka dulu tuh. Jadi setiap mahasiswa, kalau kamu mau daftar yang ini, ya udah kamu cuma bisa daftar univ ini aja kayak gitu. Nah, iya maksudnya yang dapat full beasiswa gitu, yang full dapat beasiswa tuh pas tahun itu cuma ada 2 kampus. Jadi pilihannya kamu daftar yang satu atau yang aku. Nah pas kamu tahu kalau kamu ternyata lolos di salah satu kampus itu, kamu perasaanmu gimana? Seneng banget, itu tuh malah sempet dikerjain sama dosennya. Kayak bisa. Jadi tahun sebelumnya, iya jadi si tahun sebelumnya itu cuman 2 orang yang berangkat. Abis itu tambah 2 orang, jadi spring semester itu 2 orang, terus pas fall semester baru berangkatin 2 orang lagi. Dan tahun sebelumnya tuh sempat mereka nggak ngeberangkatin buat anak exchange. Pas tahun aku buka lagi, kayak aku tuh udah pesimis gitu kan, kayak saingan aku kayak, anaknya pinter-pinter, IPK-nya tinggi-tinggi gitu kan, udah yang penting nyoba aja dulu gitu kan. Yeah. Terus tiba-tiba dipanggil tuh dosennya. Pertamanya, ini nih kalian cuma 1 orang doang yang lolos gitu kan. Terus, oh ya udah deh gitu kan, nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa, dibercandain gitu sama dosennya. Terus habis itu dosennya, bentar ya saya tinggal bentar. Terus habis itu disamperin lagi. Terus ternyata kita semua lolos berempat. Ya ampun, itu di kelas atau kalian diundang kayak ke ruang dosen? Udah deg-degan banget, dikerjain, diundang gitu ke ruang dosen. Oh, I see. Kesana itu udah deg-degan. Aduh, namanya rezeki ya. Udah sampai beneran nggak apa-apa. Terus yang ekstensi ini juga kayak tahun sebelumnya tuh cuma 2 orang. Terus tahun sebelum aku banget itu 3 orang. Dan tahun ini tuh 4 orang. Kayak, ya Allah, rezeki Allah ya, memang tidak ada yang tahu. Rezeki anak soleh sesuai dengan namanya, soleha. Sesuai dengan nama ya. Iya, soleha. Oke. Nah pas kamu kan itu tadi kita udah bahas soal ini ya, gimana pas kamu apply itu sampai akhirnya kamu dapat. Terus waktu kamu udah nyampe Korea nih, kamu pasti punya ekspektasi kan tentang Korea sebelum kamu datang. Nah ekspektasinya benar-benar. Ketika udah datang sama sebelum itu tuh bedanya di mana? Ekspektasiku tuh kayak nanti bakal banyak nih teman Korea kayak gitu. Bakal berteman sama banyak orang Korea, tapi nyatanya sulit sekali ya guys. Kenapa? Tidak semudah yang dibayangkan. Kenapa sulitnya? Apa ya, kayak misalkan nih di kelas, jadi tuh mereka kayak agak individualis gitu, kayak sesama orang Korea satu kelas pun kayak mereka nggak peduli dan nggak kenal gitu loh. Apalagi sama mahasiswa asing gitu, dan mereka tuh kayak takut, aduh kalau mereka nggak bisa bahasa Korea berarti aku harus pakai bahasa Inggris nih kayak gitu. Kayak udah duluan gitu. Kendala bahasa juga ya berarti ya. Padahal waktu itu ya aku sama teman-teman aku ya udah bisa lah komunikasi, kayak ya walaupun basic begitulah.
Hmm. Belum, masih basic banget. Nah itu apa karena anak-anaknya itu anak kota? Maksudnya itu tuh kampusmu di mana sih letaknya? Sebenarnya kampusku tuh malah termasuk di desa gitu, Gangwondo, Gangneng namanya. Akhir-akhir tahun ini, beberapa tahun ini tuh kayak buat lumayan banyak promosi, kayak buat syuting drama Goblin. Oh, Terus oke. BTS kayaknya sempet juga gitu deh. BTS juga sempet ada bikin video klip apa-apa gitu. Musik video klip. Itu kalau di provinsi apa namanya? Atau kota apa? Di Provinsi Gangwondo. Oh, Gangwondo itu nama provinsinya. Kota Gangnam. Oh, oke. Jadi kalau dari Seoul itu naik bis tuh 3 jam. Jauh juga ya? Lumayan. Oke. Terus gitu, jadi aku emang jarang ke Seoul gitu. I see. Anak desa banget. Malah peaceful ya. Nah, gimana sih sistem perkuliahan di kampusmu? Kalau di kampus biasanya exchange kan ada yang kayak cuman kuliah aja. Nah, aku kebetulan dapat exchange sama sekolah bahasanya, namanya Ohaktang gitu kan. Jadi Ohaktang itu dari pagi sampai sore. Tapi misalkan nih Ohaktang mulai jam 9, terus nanti jam 11 aku ada kelas biasa, kampus kuliah biasa, aku boleh izin keluar kayak gitu. Dan sistemnya sama kayak di Indonesia gitu sih. Jadi ngambil mata kuliah gitu-gitu kuliahnya ya? Biasa. Ngambil mata kuliah juga, kelas bahasa juga. Tapi setiap kampus beda-beda. Kalau temen aku itu di kampus lain dia ada sekolah bahasa, cuman dia cuman sampai jam 1. Aku sampai jam berapa ya? Di jam 3 apa jam 4 gitu. Terus di kampus lain ada yang dia cuman kelas kuliah biasa doang. Nah itu tuh waktu kuliah apa sih medium of instruction-nya pakai bahasa apa? Pakai bahasa full Korean? Full Korean. Wish. Kan ada, jadi kecuali aku ngambil apa namanya matkul bahasa Inggris. Kalau matkul bahasa Inggris sama native Inggris. Kalau Korea full Korea. Terus kita tuh sempat ngambil matkul apa ya dulu tuh tentang ekonomi gitu kan. Soalnya buat apa namanya ganti nilai di Indo. Iya. Terus oke, kita ngambil itu, terus tulisannya di deskripsi itu 80% Inggris, 20% Korea. Oke, kita ngambil nih Inggris, nggak apa-apa nih gitu. Pas kenyataannya, pas prakteknya hampir 100% bahasa Korea. Tapi untung dosennya itu baik. Dan pas ujian itu soalnya tuh selalu kayak ada beberapa soal yang bener-bener gampang banget, kayak sebutkan negara anggota ASEAN gitu, bener-bener soalnya itu. Oke. Gampang banget, segampang itu, gampang. Iya, berarti ini ya, karena kalian kan juga anak exchange kan, pasti kan harus transfer kredit kan kalau pas pulang, pasti itu ya. Benar. Beruntung banget sih.